Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasti Afriani, Prodi Sejarah kelas A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rory Dikasina Purba, Program Studi Pendidikan Sejarah Unbari Jambi. Hai guys, perkenalkan nama saya Liza Kartini. Saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah Unbari. Di sini saya dan teman saya akan membahas tentang gerakan separatisme Papua. Oke, itu dia intro. Langsung saja kita masuk kepada gerakan separatisme Papua. Gerakan separatis di Papua menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian khusus pemerintahan Indonesia. Gerakan ini menghendaki pemisahan wilayah Papua yang saat ini terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Papua Timur dan Papua Barat. Penyebab berkembangnya gerakan ini adalah kekecewaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat dalam menangani berbagai permasalahan di Papua. Permasalahan-permasalahan tersebut teridentifikasi dalam laporan hasil kunjungan Komisi 1 DPR RI dengan berbagai pemangku kepentingan pada tahun 2012 di Papua, antara lain: 1. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat dan daerah. 2. Menguatnya isu politik dan historis tentang proses integrasi Papua. 3. Tidak efektifnya unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat atau UP4B dalam akselerasi pembangunan. 4. Lumpuhnya pemerintahan provinsi akibat kisruh pilkada dan lemahnya kinerja pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. 5. Meluasnya aksi kekerasan bersenjata di Papua. Kelompok separatis ini menamakan wilayah Papua sebagai West Papua atau Papua Barat. Organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat OPM merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin mengibarkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York. Istilah separatis atau separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Orang-orang yang terlibat di dalamnya disebut kaum separatis. Tujuan memisahkan diri untuk menjadi negara merdeka lepas dari negara induknya dalam berbagai literatur hukum internasional pada hakikatnya hanya merupakan salah satu tujuan dari pemberontakan yang terjadi di suatu negara. Adapun tujuan pemberontakan, Unisia nomor 47-26-1-2003 yang lain adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan menggantikannya dengan pemerintahan baru sesuai keinginan kaum pemberontak, ataupun untuk bergabung dengan negara lain atau integration. Atau kemungkinan yang lain adalah untuk menuntut otonomi yang lebih luas. Sejumlah gerakan separatis mempunyai sejarah panjang rasa benci kepada pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan. Separatisme juga bisa diartikan suatu kelompok nasionalis
yang mencoba untuk melepaskan diri dari suatu negara untuk membentuk negara baru. Kebanggaan kelompok separatisme yaitu etnis dan bisa juga perang saudara. Separatisme berhubungan dengan konsep nasionalisme, di mana bangsa menjadi rujukannya. Dan adapun faktor penyebab separatisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor ideologi. Dapat muncul sejalan dengan hadirnya pemahaman baru tentang tatanan kehidupan. Kegagalan negara-negara sekuler dalam menata kehidupan manusia mendorong orang untuk mencari ideologi alternatif. Yang kedua, faktor kezaliman politik. Pemerintahan yang totaliter tidak memberi ruang yang cukup bagi warga negaranya untuk mengekspresikan tuntutan dan kepentingan politiknya. Jikalau ada ritual pemilihan umum, ia cenderung dijadikan alat untuk melanggengkan dan membenarkan rezim yang berkuasa. Rezim politik yang seperti ini sering menekan aspirasi dan keinginan sekelompok masyarakat, tetapi kadang juga mengeksploitasi sebagian besar masyarakat. Tekanan politik yang sedemikian berat itu pada tingkatan tertentu dapat memicu lahirnya gerakan-gerakan separatisme. Faktor ekonomi pada awal masa reformasi, beberapa daerah kaya penghasil minyak dan hasil hutan menutup sikap adil pemerintah. Kepentingan ekonomi masyarakat lokal bukan hanya satu-satunya motif yang bisa mendorong separatisme. Kepentingan ekonomi negara asing juga memiliki peran penting dalam gerakan separatisme di banyak negara. Dari sejarah perpolitikan dunia, kita mengetahui di mana ada peran AS dan Europe, atau terutama Inggris dan Prancis. Kepentingan ekonomi selalu mengemuka. Kepentingan ekonomi ini juga menjadi faktor penting masuknya intervensi atau peran asing. Intervensi asing. Mantan Direktur Intelijen Bakin, Dr. Ach Manulang, dalam wawancara dengan koran Tempo mengatakan ada keterlibatan Dinas Intelijen AS CIA dalam berbagai kerusuhan seperti di Aceh, Sampit, Pangkalan Bun, Ambon, Irian, dan daerah lainnya. Tujuannya adalah agar Indonesia chaos. Untuk kasus Ambon disinyalir ada keterlibatan Belanda. Sebagai data tambahan dari Tempo News, fakta sejarah dan nalar hukum menunjukkan 1 Desember tak tepat disebut sebagai hari lahir Organisasi Papua Merdeka atau PM. Namun faktanya menjelang 1 Desember ada eskalasi masalah keamanan di Papua yang dikaitkan dengan pergerakan separatisme atau OPM. Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH, Manokwari, Yan Christian Warinusi mengingatkan pemerintah untuk tidak memberi cap-cap separatis atau label negatif terkait 1 Desember. Tanggal yang dianggap menjadi hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka itu dinilai justru menjadi ajang mendulang dana operasi keamanan yang seringkali meningkat secara signifikan di Papua. Menurut Warinusi, hal tersebut disebabkan fakta bahwa Papua jelas-jelas telah diakui memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Pengakuan negara dimaksud tersirat dalam amanat konsideran menimbang huruf E dari UU RI nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Sehingga, kata dia, segenap aspirasi rakyat Papua yang menginginkan dilaksanakannya referendum ataupun hak penentuan nasib sendiri atau merdeka tidak bisa serta-merta dimusuhi dan dihadapi dengan anarkis oleh negara Indonesia.
Sehingga segenap gerakan sosial politik rakyat Papua dengan mengusung aspirasi yang berbeda dengan negara ini sudah semestinya direspons secara soft atau lunak dan diwadahi melalui dialog damai yang melibatkan semua pihak yang selama lebih dari 50 tahun terlibat konflik bersenjata dan ide dan kekerasan di tanah Papua ini, ujar Warinusi melalui keterangan tertulisnya pada Tempo Jumat 29 November 2019. Warinusi meminta agar semua pihak belajar dengan baik tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada 1 Desember 1961 dan maknanya bagi sejarah Papua saat itu dan kini. Pada 18 November 1961, kata dia, sesudah dilaksanakannya rapat luar biasa Dewan Papua atau New Guinea Raid, diputuskan mengenai bendera dan lagu kebangsaan Papua yang ditetapkan Gubernur Jenderal P.J. Platel dalam ordonasi rupanya penuntasan masalah perisai lambang masih ditunda menunggu adanya keputusan Dewan Tinggi Bangsawan. Buka kurung Hooggerecht van Adel, tutup kurung, di Den Haag, Belanda. Yafet Kambai dalam buku Gerakan Papua Merdeka di bawah bayang-bayang Megahouse. Terbitan Tabura menulis, awal mula kekerasan di Papua adalah ketika Presiden Soekarno menganekasi Papua Barat dengan deklarasi 3 Komando Rakyat atau Trikora pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta antara tahun 1961 sampai 1969 dan pasca penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Banyak kekerasan terjadi. Ternyata Trikora sangat efektif mematikan semua sendi-sendi kehidupan rakyat Papua sampai sekarang. Sejak itu kebijakan politik pemerintah Indonesia lebih fokus kepada keamanan dengan sistem militeristik, tulis Kambai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.